Ngomongin fitur REV, yuk simak video kali ini. Good morning kakak-kakak semuanya, kembali lagi di Gogo Mobilindo bersama saya Jessie. Oke, sekarang kita mau nge-review Wuling Air EV. Yang pertama, kita lihat kuncinya dulu nih. Kuncinya itu ada buat buka bagasi, yang ini buat buka pintu sama tutup pintu, oke? Nah, yang pertama kita lihat nih, kalau mau ngecas, kita punya cas di sini dan harus kondisi pintu terbuka, baru kita bisa buka. Nah, ini buat ngecasnya, oke? Untuk kondisinya masih oke banget. Dan di sini itu perpaduan warnanya REV ini two-tone ya, ada warna hitam di atas, yang ininya putih. Terus chrome-nya itu dari sini sampai ke pojok sana. Nih, untuk spion, kita bisa lihat spionnya juga sesuai dengan warna atasnya ini, warna hitam. Terus di sini udah ada rating nih, lampu rating. Lucu ya? Nah, untuk ukurannya pun nggak sampai 3 meter. Dan ini cocok banget buat di kota-kota, apalagi yang suka ribet parkir pakai mobil-mobil besar, pakai ini tuh kayak yang cuma sweet sampai gitu aja. Nih masih ininya juga pakainya krum-krum ya, krum, secakep ini nih. Oke, kita ke belakang. Di sini juga ada lampunya. Ini lampu rem, mungkin lampu malam, lampu rem. Ini ada tulisannya Wuling. Oke, untuk pajaknya masih panjang ya, sangat panjang sampai bulan 3. Dan ini tuh pajaknya tuh nggak mahal-mahal banget loh, cuman 300.000 kayak bayar pajak motor. Coba bayangin, udah nggak kehujanan, nggak kepanasan, bahkan dingin banget AC-nya. Oke, yuk kita lihat ke interiornya. Interior bagian bagasi kita buka dulu. Oke, nah. Ya kalau buat naruh tas dengan barang-barang lain sih masih cukup ya. Cuman kalau kita ratain coba, oh lumayan sih. Iya, ukuran buat naruh galon bisa lah di atas sini. Ini bagasinya ya. Oke. Dan yang belum tadi aku bilang nih, sudah ada sensor parkir. Jadi nggak perlu nambah-nambah. Sudah ada sensor parkirnya dia. Kanan kiri, oke. Sekarang kita ke interior bagian depan. Balikin dulu guys. Oh ya, mobil ini itu bisa nyala kalau misalkan kalian sudah buka kuncinya. Jadi nggak perlu yang repot-repot gimana-gimana, tinggal buka kunci, nyalain AC udah nyala. Terus bagian depan kita buka dulu. Nih interior dalamnya. Untuk bagian dalamnya di sini itu sudah pakai yang model puter. Nih kayak kompor ya, ada RN sama D. Kayak biasa kita pakai mobil Matic tuh gitu semua. Di sini ada 2 auto, itu untuk buka kaca yang sebelah sana sama kaca sebelah sini. Udah ada AVH, ini udah ada AVH-nya sama sudah pakai sistem tombol. Yang ini karena ini kan yang REV yang long range ya, jadi dia udah pakai sistem tombol. Kalau yang masih standar range dia masih pakai yang handrem biasa. Nah, untuk interiornya juga kita bisa lihat di sini ada 2 layar. Oke. Layar yang ini gunanya untuk multimedia. Kayak misalnya mau masang lagu, Bluetooth, dan lain-lain itu dari sini. Nah, yang satunya ini adalah layar notifikasi. Semisal nih, di sini ada tulisan 48%. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang kalau naik mobil ini takut kehabisan baterai itu jangan khawatir. Karena di sini udah ada tertulis 48% itu kira-kira hanya jarak tempuhnya di 144 km. Kilometernya sendiri mobil ini masih di 4.000 ya kilometernya. Nah, ini jarak tempuhnya long range ini di 300 km. Jadi lumayan cukup jauh ya, dan nggak usah khawatir kalau mau kayak Mbak, kayak kalau misalkan baterainya habis kita gimana Mbak? Takutnya nanti macet di jalan. Nggak usah khawatir.
ini tuh udah ada ininya, notifikasi berapa persen itu untuk jarak tempuh berapa kilometer, oke? Nah, terus selain itu, nih bagian ini kan ada gambar mobil kita nih di sini. Nanti kalau misalkan seumpama ketika jalan notifikasi depan mobil ada mobil apa tuh pasti kelihatan. Misalkan ada mobil box, nanti dia berbentuk mobil box. Jadi nggak usah takut yang gimana-gimana lah. Nah, untuk AC sendiri sudah pakai AC puter ya modelnya. Dan ini AC-nya Wuling itu sangat-sangat dingin. Terus bisa buat taruh minum, yang suka hobi minum air dingin, takut air dinginnya nggak dingin, ada tempatnya di sini kanan kiri. Nih, di sebelah sini juga ada. Untuk joknya sendiri itu udah pakai yang ini kulit sintetis ya, fiber. Kulit sintetis fiber. Kalau yang standar rank itu modelnya masih yang biasa, belum yang kayak gini, belum yang sintetis. Dan ini untuk maksimal di 300 km. Tadi udah aku jelasin ya itu ya. Nah, untuk bagian depan ini kan luas banget nih. Terus sering tuh ada yang bilang, "Mbak kok kayaknya sempit banget." Bisa kita lihat ke belakang. Kalau mau ke belakang itu bisa dari sebelah supir sini ya. Nih, bisa dari sebelah situ pun bisa. Coba dari sebelah sini pun bisa ya. Kalau misal merasa kesempitan, ini kan masih bisa dimajuin. Kan luas banget. Ini pernah dicoba untuk 3 orang, itu cukup kok. 3 orang tapi badan kecil-kecil ya. Kalau badan gede-gede ya mohon maaf belum dulu. Di sini ada adaptor nih buat ngecas. Di sini ada tulisannya 250 volt. Berarti kalau untuk ngecas itu minimal di rumah dayanya 2200. Itu sekali ngangkat. Nih. Dan cara ngecasnya pun gampang ya. Ini tuh nih tinggal dicolok aja. Nih nggak perlu harus yang repot gimana-gimananya ya. Nah, yang kursi belakangnya ini itu kan cukup untuk paling nggak 3 orang tuh bisa kalau badan kecil-kecil ya. Terus untuk jendela kacanya pun kayak jendela kaca pesawat gak sih? Nih, ya kan? Untuk ya ini sih kalau misalkan buat kota-kota atau mungkin mau buat antar anak sekolah itu udah cukup pakai ini, sangat cukup dan istimewa. Kita ke depan yuk. Tadi udah aku jelasin ya di awal kalau misalkan mau ngecas itu kondisi harus kunci terbuka. Jadi biar bisa lebih gampang buat buka ini. Nah, caranya itu cuma dicolokin aja ke sini nih. Nah, udah gak repot-repot, cuma colokin adapter ke sini, terus yang ininya dimasukin ke kita biasanya buat nyolokin kulkas atau apa gitu ya. Oke? Nah, terus maaf lupa. Nah, terus untuk misalnya kayak orang kan nanya, "Mbak kalau misalkan AC-nya nyala terus kira-kira baterainya nanti habis nggak?" Kalau AC itu ngikutnya aki, bukan baterai. Kalau baterai itu untuk pas jalan aja. Jadi nggak usah kayak, "Mbak kalau misalkan naik bensin biasa, kalau pakai bensin atau solar biasanya tuh suka nyedot ke bensinnya." Kalau ini enggak. Jadi baterai sendiri, aki sendiri. Nah, untuk servisnya pun itu kita cuma ganti oli apa tuh namanya? Oli gardan aja, itu aja, sama paling filter AC yang kita servis ya. Kalau yang kayak ganti oli atau tune apa dan nggak perlu, cuma oli gardan sama filter AC yang harus kita servis. Ini kondisi mobil tadi belum aku kunci ya, jadi masih ke keadaan nyala. Cara matiinnya gimana? Kalau mobil yang lain kan harus ditekan dulu nih atau dimatiin kuncinya. Kalau kita tinggal tekan tutup kunci, kondisi langsung mati. Jadi nggak repot lagi kan. Untuk proses ngecasnya itu dari 8 sampai 11 jam dan itu pun kalau kondisi dari 0 sampai 100%. Mungkin kalau buat hari-harian kota aku pikir nggak nyampe segitu deh. Paling nanti sisa 48 atau 38 itu nggak nyampe 8 atau 11 jam. Mungkin kalau mau tambah-tambah fast charging bisa langsung ke counter Wulingnya. Itu kita dapat kayak alat tinggi gitu kan. Dia kayak fast charging kayak HP-HP sekarang kan juga ada fast chargingnya tuh. Itu kalau nggak salah kemarin itu harganya sekitar 12 sampai 16 juta untuk fast chargingnya itu. Jadi ngecas tuh kita cuma 4 jam untuk yang ukuran long range ini. Nah, sebelum tadi aku lupa kasih tahu ya, kalau ini tuh sudah voice command. Jadi udah bisa diajak ngobrol. Misalkan suruh buka jendela, dia buka jendela, untuk matikan AC, dia pasti matikan AC. Ya udah kayak Almas lah, sekelasnya Almas ya. Nah, untuk harganya sendiri, harga cashnya itu di 255 juta. Harga kreditnya di 240 juta. Untuk info selanjutnya nanti bisa langsung kontak aja atau langsung datang ke Gogo Mobilindo di Jalan Kaliurang KM 8,5 Yogyakarta. Das. Sampai jumpa minggu depan. Mwah.